Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat mbak-mbaknya di luar sana. Terima kasih. Nggak ada remote kontrolnya, jadi kelihatannya aku harus jalan backward baru aku bisa duduk di sini. Jadi saya ucapkan banyak-banyak terima kasih buat mbak-mbaknya yang selalu stay tune, selalu setia menemani saya di YouTube saya, di Facebook saya. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Oke. Banyak telepon masuk, sekali lagi Residen Hong Kong. Kenapa saya bilang banyak masuk telepon Residen Hong Kong? Ada beberapa yang saya tidak up karena mbaknya secara langsung datang ke kantor saya. Sekali lagi karena saya berjanji, kalau kalian ingin kerahasiaan kalian saya simpan, kalau ingin kerahasiaan kalian saya tidak up, silahkan datang ke kantor. Jadi saya akan berbicara secara langsung, dan ingat, jangan marah juga karena harus baito ya. Yang konsultasi kan nggak cuma 1-2, jadi otomatis kalian harus sabar juga. Jangan mentang-mentang kalian ada masalah datang ke saya terus marah sama saya, kan jadinya aneh. Mau konsultasi malah yang diajak konsultasi dimarahin. Oke, karena itu yang ada ya. Saya berbicara seperti ini karena ada yang datang-datang, kok saya ini nggak dipeduliin sih Miss? Saya sudah datang lama. Iya, harus ingat dong, kalau saya ini adalah pekerja, di mana saya adalah salah satu staff agent. Jadi saya tidak bisa fokus sama konsultasi kalian aja. Dan ingat kan, konsultasinya gratis. Dan sebenarnya bukan bisa dibilang konsultasi ya Mbak, kan saya bukan konsultan. Saya tidak mengambil tidak mengambil keuntungan apapun. Saya tidak mengambil uang apapun, dan saya tidak meminta imbalan apapun. Jadi ya harus sabar. Akhir-akhir ini banyak terjadi perceraian antara orang Indonesia dan orang Hong Kong. Apakah karena baru ada video saya ini baru terjadi, atau memang sebelumnya sering terjadi? Nah, ini kita tidak tahu karena selama ini kan tidak pernah terungkap ya. Jadi kebanyakan kalau sudah nikah sama suami, setelah 2 tahun, 3 tahun suami itu berubah. Tapi sebenarnya perubahan itu bukan hanya sama orang Hong Kong ya Mbak ya. Kita menikah sama orang Indonesia pun, kalian masih awal-awal kan masih bagus, masih indah, masih masih akrab, masih segalanya. Tapi giliran masuk di fase berikutnya kan terjadi pertengkaran tentang keuangan, dan muncullah orang-orang kedua dan orang ketiga. Dari situ kita belajar harus lebih tahu lagi bahwa majikan Hong Kong aja secerewet itu. Satu, yang kedua, majikan Hong Kong buat makan sendiri aja pelit. Saya kurang tahu suami Anda seperti apa. Kalau suami saya sih bukan orang kaya ya. Saya menceritakan tentang saya sendiri aja. Suami saya bukan orang kaya, tapi kalau masalah makan dia memang tidak pernah perhitungan. Jadi kalau mengharapkan suami saya banyak uang, terus kaya raya, itu tidak ya. Ini saya menceritakan tentang mbak-mbaknya yang menikah dengan orang Hong Kong dengan gaji standar atau dengan keluarga yang sederhana ya. Jadi bukan orang yang kaya-kaya ya. Kalau kamu menikah dengan orang kaya di Hong Kong, maka tidak akan ada tuntutan bayar apartemen atau bayar rumah atau bayar apapun itu namanya. Otomatis bukan hal yang sulit bagi kalian kalau kalian menikah sama orang kaya, karena kita bisa bilang hidup kita sudah terserah pada suami. Tapi kalau kita menikah dengan orang yang biasa-biasa saja, contohnya seperti suami saya, ya saya harus bekerja, berusaha untuk menyeimbangkan kebutuhan ekonomi. Dan mungkin saya salah satu orang yang sangat beruntung karena keluarga saya yang di Indonesia itu tidak pernah meminta apapun dari saya. Jadi keluarga saya yang di Indonesia itu tidak pernah meminta uang atau meminta kiriman atau meminta apapun. Jadi keluarga saya itu tidak pernah. Jadi saya masih beruntung, saya cuma fokus sama keluarga saya di sini saja. Saya berterima kasih sama ibu saya karena ayah saya sudah meninggal beberapa tahun yang lalu. Ibu saya serta adik-adik saya ucapkan banyak terima kasih. Tanpa kalian, siapa sih hari ini saya? Dan saya ucapkan banyak-banyak terima kasih atas doa ibu. Saya masih bisa bertahan dan diberikan kesehatan yang lebih, dan hubungan saya dengan suami saya tetap baik-baik saja. Ini yang pertama. Yang kedua, pahami keadaan keluarga suamimu. Karena kita sendiri juga kesulitan memahami keadaan majikan ya Mbak ya. Sebenarnya keadaan suami itu lebih pelik, lebih ribet, lebih ruwet, dan tidak semudah yang kita bayangkan. Iya, kalau pacaran semuanya indah Mbak. Apalagi yang kemarin salah satu mbaknya tuh maksa banget menikah sama seseorang yang, dalam kategori ini umurnya lebih tua. Jadi mbaknya itu masih baru umur 26 tahun dan calon suaminya itu hampir 55 tahun.
Jadi saya tidak tahu apakah bisa proses apa enggak. Sekarang kan imigrasi mencurigai bahwa kalian tuh fake married. Jadi Hongkong ini banyak sekali apa ya, kejadian-kejadian aneh. Jadi banyak orang yang pingin menikah sama orang Hongkong tapi pada akhirnya gagal di jalan. Bahkan pingin berubah menjadi pembantu saja daripada menikah dengan orang Hongkong. Nah, ini adalah mimpi-mimpi banyak cece-cece yang bisa menikah dengan orang Hongkong, padahal mimpi seperti itu memang tidak seindah yang kita bayangkan, yang tak seindah profil yang ada ya. Jadi buat mbak-mbaknya yang di luar sana yang saat ini masih berpacaran dengan orang Hongkong, yang saat ini lagi deket dengan orang Hongkong, saya minta untuk pahami dulu karakter mereka, karena saya tidak ingin setelah menikah punya KTP terus bercerai. Dan ingat satu hal, kalau kamu sudah menikah sama orang Hongkong dan bercerai, dan mereka tidak mau jadi sponsor kamu lagi di imigrasi, maka visa kamu tuh udah habis secara otomatis, Mbak. Jadi kalau kamu melakukan perceraian sebelum kamu dapat permanen, visamu itu hangus, Mbak. Kamu tuh harus pulang Indonesia, dideportasi. Dan apakah kamu bisa masuk Hongkong lagi? Ya, apply lagi. Apply lagi sebagai apa? Ya, sebagai pembantu atau sebagai visitor atau sebagai pekerja. Nah, itu kalau bisa. Tapi setahu saya, karena saya ada beberapa kasus yang sudah saya tanganin dulu sebelum saya ada di Agent Bandung ini, ada beberapa kasus yang saya punya teman menikah sama orang Hongkong, dia bercerai, makanya dia kelabakan saat tahu suaminya mau menceraikan, akhirnya dia menikah sebelum perceraian, dia menikah sama orang Pakistan. Jadi orang Pakistan itu menyelamatkan visanya. Jadi sekali lagi dari visa menikah sama orang Hongkong, akhirnya dia menikah sama orang Pakistan. Jadi masih lanjut, masih nggak apa-apa. Tapi yang satunya menikah sama orang bule dan orang bulenya bukan permanen, diceraikan sama bulenya, ya udah selesai visanya. Walaupun perusahaan saya itu membantu dia sebagai sponsor, itu tidak bisa. Jadi kelar sudah, di-cancel sudah visanya. Jadi kalau kamu sudah menikah dengan orang Hongkong dan belum memiliki KTP permanen, visamu putus, sama kayak pembantu. Jadi kamu hanya bisa bertahan 2 minggu. Sampai di sini bisa difahami mbak-mbaknya yang saat ini sedang menikah dengan orang Hongkong. Tentunya yang berpikir bahwa kalau kamu sudah menikah dengan orang Hongkong 4 tahun, 5 tahun itu sudah aman. Tidak, walaupun kamu sudah menikah 6 tahun, kurang 1 tahun saja permanenmu jadi dan kamu diceraikan, maka si visamu, residenmu akan hangus. Jadi saat residenmu hangus, kamu pulang Indonesia, balik lagi ke sini, KTP-mu itu sudah tidak berguna lagi. Sama dengan pembantu ya Mbak. Jadi gini Mbak, saya jelaskan sekali lagi buat mbak-mbaknya yang sudah residen Hongkong. Saya jelaskan buat mbak-mbaknya yang pembantu TKW Hongkong yang memiliki KTP, selagi kamu masih bekerja di rumah majikan, KTP-mu itu aktif Mbak. Tapi saat kamu di interminate atau finish kontrak, KTP-mu itu sudah mati. Saat dicek sama imigrasi, KTP-mu itu sudah nggak ada. Itu yang pertama. Yang kedua, seandainya kamu adalah menikah sama orang Hongkong dan kamu memiliki KTP residen dan kamu tidak diceraikan, itu masih aman-aman saja. Saat kamu diceraikan, visamu juga sudah habis loh, dan KTP-mu tidak bisa lagi. Saat kamu KTP-mu tidak bisa lagi, kamu keluar dari Hongkong, KTP-mu juga sudah mati. Ini yang pertama. Dan yang kedua, jika Anda adalah residen Hongkong, jadi kalian belum permanen Hongkong, keluar dari Hongkong lebih dari 6 bulan, KTP-mu yang permanen itu akan ditangguhkan. Jadi seharusnya 7 tahun. Mungkin akan ditangguhkan beberapa bulan lagi atau nambah 1 tahun lagi. Jadi kalau kalian, para residen yang menikah sama orang Hongkong, dan kalian belum permanen, pulang ke Indonesia lebih dari setengah tahun atau keluar dari Hongkong lebih dari setengah tahun, maka KTP permanenmu lain kali akan dipending. Jadi nggak bisa langsung bisa mendapatkan. Ini yang kedua. Yang ketiga, seandainya kamu adalah permanen, sama kayak saya adalah permanen resident, dimana kalau saya sudah keluar dari Hongkong lebih dari 3 tahun, maka visa saya, KTP saya juga sudah tidak aktif lagi Mbak. Jadi kalaupun saya permanen dan saya akan tinggal di Indonesia lebih dari 3 tahun, maka KTP saya juga invalid. KTP saya nggak bisa dipakai lagi. Jadi buat mbak-mbaknya yang di Indonesia sekarang yang sudah punya permanen pulang Indonesia lebih dari 3 tahun, ya kalian harus apply lagi visanya. Tapi kalau kalian kurang dari 3 tahun balik ke Hongkong sini, walaupun cuma sekedar visitor 1 bulan, itu nggak ada masalah untuk ngaktifin KTP kamu. Jadi ini adalah perbedaan KTP antara TKW, residen, dan permanen. Jadi itu aja dari saya.
kurang lebihnya saya minta maaf. Terima kasih. Suasana hari ini adalah di lapangan tenis. Sangat gembira sekali saya bisa mengambil waktu untuk refresh karena selalunya di depan kantor, dan suasana di sini enak sekali. Ini adalah hingking. Suasananya sangat menarik sekali dan sangat indah. Saya bisa bilang sangat indah sekali ya. Saya akan tunjukkan ya. Itu adalah hingking, MTR hingking sana. Jadi ini adalah MTR-nya. Jadi ini adalah suasana rumah sebelah, taman sebelah rumah saya. Jadi sangat indah sekali. Jadi buat teman-teman yang ada di luar sana, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Kurang lebihnya saya minta maaf. Tidak ada gading yang tidak retak. Begitu juga dengan saya, mungkin ada kata-kata saya yang kurang enak atau kurang menyenangkan, saya minta maaf ya Mbak ya. Namanya juga manusia, pasti ada yang salah dari kata-kata saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas kita semua. Semoga semua makhluk bahagia dan bye-bye.